أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Di dalam satu siaran televisi, saya melihat ada tulisan atau running text itu menginformasikan berita dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mencatat sejak tanggal 1 Januari sampai 29 Januari 2021 telah terjadi bencana di negeri ini sebanyak 245 kali. Kalau kita hitung-hitung, kita coba kita kalkulasikan, berarti dalam satu hari itu hampir 10 kali terjadi musibah. Kalau dipukul ratakan lagi, dalam 2-3 jam ada satu peristiwa musibah terjadi di negeri ini. Ini dalam skala nasional. Musibah yang terjadi hampir setiap 3 jam ada di negeri ini. Artinya tidak putus negeri ini dirundung malam. Tidak henti-hentinya air mata Ibu Pertiwi ini menangis karena bencana yang bertubi-tubi. Begitu juga bagi kita orang beriman. Ulama-ulama kita satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hanya dalam jangka waktu 2 hari saja, 2 hari saja, ada 9 ulama kita yang wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah mengingatkan ketika akan dekat saatnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu, mengangkat ilmu dari bumi ini adalah dengan mewafatkan para ulama. Makin banyak ulama yang wafat, makin banyak ilmu yang ditarik. Kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, musibah kata para ulama ada 3 tujuan yang termaktub di dalamnya. Pertama adalah sebagai ujian. Bagi siapa ujian? Bagi orang-orang yang beriman. Jadi apapun musibah yang Allah berikan itu bagi orang beriman adalah sebagai ujian keimanan mereka. Di dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, apakah manusia itu menganggap mereka dibiarkan mengatakan kami beriman wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Jadi konsekuensi dari keimanan yang kita yakini, yang kita ikrarkan, kita siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, ujian yang Allah berikan kepada orang beriman di antaranya bertujuan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji, untuk menilai siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah tidak melihat yang terbanyak, yang Allah nilai adalah yang terbaik amalnya. Banyak belum tentu terbaik. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, kemudian ujian yang Allah berikan kepada orang beriman itu tidak ada yang melampaui batas. Semuanya telah diukur, dinilai oleh Allah. Kita sanggup menerimanya, baru diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah kesulitan kepada kita, menurut Allah kita pantas, kita sanggup menerima ujian itu, baru diberikan. Tidak ada yang overdosis, tidak ada ujian Allah yang melampaui batas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, kaum muslimin hamba Allah, ujian dari Allah itu, musibah dari Allah itu sebagai teguran
sebagai peringatan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi bermaksiat. Salat rajin, bergibah rajin. Salat rajin, mengurangi timbangan rajin. Salat rajin, percaya kepada tukang ramal ia juga. Beribadah tapi bermaksiat, diberikan teguran oleh Allah. Diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dia kembali ke jalan Allah. Supaya dia kembali ke jalur yang benar. Supaya dia kembali kepada tujuan penciptaan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, betapa banyak hari ini yang perlu diperingatkan oleh Allah. Karena sudah banyak yang menyimpang, sudah banyak yang lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang rajin tahajud tapi suka mengambil yang bukan haknya. Betapa banyak di antara kita yang rajin duha tapi tidak mau memaafkan saudaranya. Pendendam, pembenci, berburuk sangka kepada sesama orang beriman. Ini semuanya adalah maksiat, dosa yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang walaupun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin Allah, musibah dari Allah itu sebagai azab. Kepada siapa ditujukan oleh Allah? Kepada orang-orang yang tidak mau lagi diperingatkan, tidak patuh lagi kepada perintah Allah, tidak lagi taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, diberikan azab, didatangkan gempa, diberikan banjir, diberikan longsor dan lain sebagainya. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, walaupun saudara-saudara kita yang katakanlah di Majene, di Sulawesi yang diberikan musibah seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menganggap cuma mereka yang dihukum oleh Allah. Kita yang walaupun dalam tanda kutip negeri kita aman, alhamdulillah, tapi bukan berarti kita tidak sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dihukum oleh Allah, cuman ada kalanya hukuman itu tidak kita sadari dan tidak kita rasakan. Lalu apa bentuk hukuman Allah yang kita tidak sadari itu? Hukuman yang kita tidak rasakan itu? Di antaranya kaum muslimin hamba Allah adalah ketika ada di antara kita yang tidak bersemangat beribadah kepada Allah, itu hukuman. Malas untuk beribadah, itu hukuman. Tidak diberikan semangat, tidak diberikan kenikmatan dalam salat, itu hukuman dari Allah. Padahal salat itu kata Rasulullah adalah mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang beriman, rihlahnya orang beriman, refreshingnya orang beriman, itu salat. Nikmat salat, berbincang, berkomunikasi, berdialog langsung dengan Rabb Sang Pencipta. Tapi dia tidak rasakan indahnya salat itu. Yang dia rasakan salat itu adalah beban. Yang dia rasakan salat itu adalah hutang. Sehingga dia kerjakan buru-buru, sehingga dia kerjakan asal jadi, dan tidak jarang dia tidak menikmati salat sama sekali. Ini hukuman dari Allah. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, termasuk di dalamnya ketika salat tidak bisa khusyuk kita laksanakan, itu juga hukuman dari Allah. Ketika salat ingatan, konsentrasi tidak terfokus kepada pekerjaan yang sedang dilakukan, itu hukuman dari Allah. Tidak ada pikirannya, tidak ada konsentrasinya kepada ibadah yang sedang dia kerjakan, itu sebenarnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akibatnya adalah salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuqbalu min qalbin ghafil. Allah tidak menerima ibadah dari hati yang lalai. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, begitu juga merupakan hukuman dari Allah
ketika ada di antara kita yang tidak mudah membantu orang lain, tidak ringan tangannya bersedekah, itu juga hukuman. Diberikan sifat bakhil oleh Allah, sehingga harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dia nafkahkan, tidak dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih aneh, kaum muslimin. Ada di antara kita yang bersedekah ketika dia sudah meninggal. Satu amalan yang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Surah ke-63 ayat 10 mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Infakkanlah apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum datangnya kematian. Jadi bersedekah itu ketika masih hidup, jangan sudah meninggal, sudah jadi almarhum baru bersedekah. Ada yang lebih aneh, sudah 3 tahun meninggal masih tercatat sebagai peserta kurban. Dari mana? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian. Kemudian kaum muslimin hamba Allah, termasuk hukuman yang tidak terasa, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan seseorang itu berbuat maksiat, tidak diberikan teguran oleh Allah, tidak diberikan peringatan oleh Allah, tapi dibiarkan bermaksiat. Ini namanya istidraj. Dia biarkan kita berghibah, ada yang dibiarkannya kita berzina, ada yang dibiarkannya di antara kita mengurangi takaran, ukuran dan timbangan tanpa menyadari kalau itu perbuatan salah. Itu namanya istidraj, itu namanya hukuman, tapi tidak terasa, tidak disadari kalau itu dosa, tidak dianggap itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, pembiaran itu. Padahal dibiarkan terus bermaksiat, terus melakukan dosa tanpa ditegur, dia tetap usahanya tetap lancar, badannya tetap sehat, anak-anaknya sehat-sehat, tapi tetap bermaksiat. Ini hukuman dari Allah, tapi lagi-lagi tidak terasa. Tidak banyak yang menyadari kalau dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia wafat, barulah dia tahu, barulah dia nampak akibat dari perbuatannya itu. Diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, termasuk juga hukuman yang tidak terasa adalah ketika tidak ada dorongan, tidak ada semangat bagi kita untuk membaca Al-Quran. Itu hukuman dari Allah. Tidak ada wirah, tidak ada semangat, tidak ada motivasi membaca kitab Allah, membaca hukum-hukum Allah dalam Al-Quran. Kalau tidak melihat WA sehari, susah dia, pening dia, sakit kepalanya, tapi tidak baca Al-Quran 1 bulan, tidak ada masalah, tidak ada sakit kepalanya. Membaca Al-Quran 1,5 halaman, 1 halaman sudah ngantuk dia, tapi menonton televisi berjam-jam, berbincang berjam-jam, ngopi sekian jam, tidak ada masalah. Itu hukuman dari Allah, tapi tidak terasa. Dibiarkannya kita terlena dengan kemaksiatan, terlena dengan dunia, sibuk dengan urusan dunia. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, menyikapi hukuman ini ada langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah sadarilah untuk apa kita hidup, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita cuma sebentar, kita tidak lama-lama di dunia ini. Tujuan kita itu bukan dunia ini. Keinginan kita yang bahagia itu bukan di dunia ini saja, tapi akhirat yang jauh lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia.
Itu yang kita tuju. Karena itu kaum muslimin hamba Allah, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun peluang ibadah, ambillah, lakukanlah. Jangan ditunda-tunda. Jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Jangan biarkan kita tenggelam dalam kemaksiatan. Imbangilah perbuatan yang jahat itu, yang maksiat itu dengan banyak bertaubat kepada Allah. Bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena dengan kesibukan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di samping kita menyadari tujuan hidup kita untuk menyikapi hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu, perbanyaklah kajian-kajian. Dekatlah dengan orang-orang saleh. Mudahkanlah hati ini untuk bermaaf-maafan dengan orang lain. Dekatkanlah diri kita ini dengan masjid. Mudahkanlah kita membaca literatur yang bernuansa Islami. Itu di antara cara kita untuk menyadari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kaum muslimin hamba Allah, upaya yang kita lakukan adalah perbanyak membaca Al-Qur'an. Isilah waktu kita yang ada dengan membaca Al-Qur'an, dan kalau bisa menghafalkannya. Walaupun tidak banyak, tapi kita tetap berupaya. Allah tidak lihat dari hasil akhir, tapi Allah juga lihat dari usaha kita, dari upaya kita. Semakin kita berupaya, semakin banyak nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.